Kalau doyan makanan pedas yang nampar, coba ini ayam pedas Rantinem. Kuliner ini dipanggang dan dibumbui dengan kuah santan yang pedas. Kelihatannya memang bikin ngiler. Kita intip yuk ke dapurnya, fams. Wah, ayam-ayam yang sudah dicuci bersih lagi dibakar di atas bara api. Ayam dibakar agar tekstur dagingnya lebih empuk dan menghilangkan bulu halusnya. Bahan utamanya juga masih konsisten, memakai ayam kampung. Hati-hati saat membakar ayamnya ya, jangan sampai gosong, fams. Kuah santannya berisi cabai rawit yang melimpah serta rempah rahasia. Cabai yang dipakai jumlahnya bisa mencapai puluhan kilogram loh. Kalau bumbu sudah halus, tumis sampai keluar aroma harum. Lalu tambahkan santan kental dan santan cair. Setelah kuah santan mendidih, baru deh masukkan ayam bakar tadi. Kemudian masak sampai ayam lunak. Fams, dapur dan warung ayam pedas Rantinem berada di lokasi terpisah tuh. Setelah matang, semua masakan baru dibawa ke warung. Kedai ayam pedas ini lokasinya ada di daerah Genteng, Banyuwangi. Buka setiap hari dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Ayam pedas Rantinem ini terbilang istimewa. Buktinya masih bertahan buka sejak tahun 70-an. Pedas kuah santan dengan cabai rawit yang melimpah dijamin bikin keringetan. Harga satu porsinya sekitar 27 ribuan rupiah. Buat pecinta kuliner pedas, harga ini sebanding dengan kenikmatan dan tingkat kepedasan yang mantul. Kudapan ini, fams, bisa menjadi penawar pedas. Makanan khas Banjar yang gurih ini namanya kue ipau. Kudapan ini diperkenalkan oleh warga keturunan Arab yang tinggal di kota Banjarmasin. Sepintas, bentuknya menyerupai lasanya. Itu loh, fams, pasta tradisional negara Italia yang numero uno. Kue perpaduan khas Timur Tengah dan Melayu ini cuma bisa ditemui saat bulan Ramadan saja. Kue lapis berbahan utama santan ini kerap disajikan sebagai hidangan buka puasa yang paling dinanti masyarakat Banjar. Di dalamnya terdapat sayuran di setiap lapis kue ipau dan kuah kari yang gurih banget. Duh, bikin mulut pengen yang ngunyah aja. Sekarang kita masak kuenya yuk, fams. Siapin bahan-bahannya ya. Ada bawang merah, bawang putih, santan, margarin, gula merah, telur, dan tepung terigu. Eits, jangan lupa isian kuenya, fams. Ada wortel, kentang, daging sapi cincang, dan pasta. Untuk isiannya, kupas semua bahan yang dibutuhkan. Lalu, iris bawang merah, bawang putih, dan lainnya. Lanjut potong dadu ya. Biar komplit, jangan lupa kentang, fams. Tahapan berikutnya haluskan semua bumbu. Biar gak capek, pakai blender aja ya. Tumis deh sampai bumbunya matang. Masukkan potongan wortel dan kentang. Jangan ketinggalan daging sapi cincang, biar rasa masakan makin mantap. Sambil diaduk, kita masukkan gula merah, gula pasir, garam, dan santan. Disusul pasta yang sudah disiapkan tadi, fams. Sip, isian kue ipaunya udah jadi nih. Waktunya bikin lapisan kuenya. Campur tepung terigu, telur, dan air secukupnya, fams. Biar nggak lengket, kasih minyak sayur sedikit. Yeay, adonannya sudah jadi nih, fams. Tinggal bikin lapisannya saja. Membuat lapisan kue ini memang harus menggoyang atau memutar penggorengannya, fams. Biar adonan merata ke seluruh permukaan. Oh iya, lapisan kue ipau sebaiknya jangan terlalu tebal. Nggak perlu waktu lama juga di atas penggorengan, agar tiap lapisannya tidak terlalu kering. Kita isi lapisan pertama dengan isian kue yang dibuat tadi. Kasih yang banyak ya, biar rasanya mantul. Lanjut, masukkan larutan santan yang sudah dicampur dengan telur, margarin, dan garam, fams. Langsung tutup dengan lapisan yang sudah matang lagi deh. Pemberian isian atau lapisan kue ipau dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan ya. Sudah cukup nih, fams, lapisan kuenya. Tinggal siram dulu bagian atas kue dengan santan yang gurih. Tutup adonan kue sama plastik yang ada di dalam cetakan. Oke deh, langsung kita kukus aja ya. Biar semakin harum, masukkan daun salam di dalam pancinya. Butuh waktu lebih kurang 15 menit sampai kuenya matang, fams. Sambil nunggu, kita siapin topping kuenya yuk. Potong kecil-kecil dulu daun bawang, tomat, dan cabai merah. Setelah matang, angkat. Olesi dulu bagian atasnya pakai margarin, fams. Baru deh kita taburin daun bawang. Oh iya, margarin berfungsi menahan daun bawang biar nggak gampang jatuh, fams.
Bawang goreng jangan sampai ketinggalan ya. Sekarang keluarkan kue ipau dari cetakan. Plastik yang ada di bawah kue ini berfungsi untuk memudahkan kita mengeluarkan ipaunya, fams. Wah, udah jadi deh kue ipau khas Banjarnya. For your info nih fams, sejarah makanan bersantan di negara Indonesia tidak terlepas dari kehidupan nenek moyang orang Indonesia yang begitu dekat dengan pohon kelapa. Banyaknya pohon kelapa di seluruh wilayah negara Indonesia membuat masyarakat mudah menemukan dan mengolah buah ini fams. Kedatangan negara lain ke Indonesia mencari dan berdagang rempah-rempah membuat percampuran makanan antara santan dan rempah-rempah menghasilkan makanan yang nikmat. Selain itu, makanan bersantan ini punya banyak manfaat. Di antaranya adalah menjadi sumber lemak yang baik menurunkan kadar kolesterol. Terdapat juga vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh. Selain itu, juga mencegah penuaan karena kaya antioksidan, menjaga keindahan rambut, serta kesehatan kulit wajah. Tapi tetap ya, jangan kebanyakan makannya. Apapun yang berlebihan, pastilah nggak baik buat kesehatan juga. Ini fams, bukan puding biasa. Puding ini dibuat dari bahan yang sama dengan pembuatan dawet. Kandungan karbohidrat pada puding dawet cukup tinggi. Nggak heran kalau kudapan ini bisa mengganjal perut lapar. Cukup banget juga loh mengisi tenaga kalian seharian. Fams, pembuatan puding dawet ini hampir sama dengan pembuatan agar-agar. Bedanya cuma ada penambahan santan yang bisa membuat rasanya lebih gurih. Dan daun pandan agar aromanya lebih wangi. Kalau hampir mendidih, tambahkan puding jelly, maizena, gula pasir, garam, dan tepung agar-agar. Tinggal diaduk sampai teksturnya agak kental. Fams, dawetnya jangan lupa dimasukkan juga ya. Nah, saat didinginkan seperti ini nih, agar-agar bisa jadi kenyal karena bersifat gelatin, fams. Sifat kenyal inilah yang menarik indera penglihatan. Oh iya, fams, puding dawet semakin nikmat kalau disajikan dengan tambahan nangka. Belum lagi adanya siraman gula merah cair yang manis. Mantap jiwa! Fams, buat yang pengen nyobain sensasi naik balon udara, nggak perlu jauh-jauh pergi ke Kapadokia, Turki. Cukup main ke Pulau Dewata, Bali aja. Di salah satu resto di kawasan Ubud menyajikan sebuah pengalaman baru yang mesti dicoba. Sebuah wahana wisata seru yang bertemakan balon udara. Fams, pesona Ubud memang terkenal akan pemandangan alamnya yang masih asri dan alami. Gak heran, Ubud menjadi salah satu destinasi favorit buat liburan bareng keluarga atau pasangan baru yang sedang menikmati bulan madu. Keindahannya sangat memanjakan mata. Dominasi suasana hijaunya sangat menyejukkan. Pas banget deh, refresh dan melepas penat dari padatnya aktivitas kerja. Balon udara yang berada di tengah hamparan pesawahan ini memiliki keranjang angkut yang lumayan kecil, hanya muat maksimal 3 orang saja. Sensasi melayang akan langsung terasa saat balon udara perlahan-lahan naik. Saat berada di puncak ketinggian, yaitu sekitar 50 meter dari permukaan tanah, kita akan disuguhi pemandangan yang luar biasa. Kalau beruntung, kita juga bisa menikmati gagahnya Gunung Agung dengan jelas, tanpa terhalang kabut. Meski awalnya sedikit takut, setelahnya malah bikin lagi, fams. Waktu 15 menit yang diberikan untuk 1 kali terbang bakalan terasa cepet banget. For your info, balon udara ditemukan pada tahun 1783 oleh Joseph Montgolfier dan Stephen Montgolfier. 2 orang kakak beradik yang berasal dari sebuah kota kecil di Prancis Selatan. Kisah penemuan ini bermula dari percobaan sebuah kantung kertas yang diisi dengan asap dari jerami yang dibakar. Balon kertas yang semakin membesar, kemudian dilepaskan dan melayang di angkasa. Dari yang awalnya masih sederhana, balon udara makin berkembang hingga sekarang. Dari sebuah alat transportasi, justru kini berubah menjadi sarana hiburan. Balon udara ini memang nggak terbang bebas, fams, karena ditambatkan pada tali sebagai pengaman dan tumpuan pengendalian. Oh iya, ada sedikit tips nih untuk kalian yang ingin naik wahana balon udara. Sebaiknya pilih saat pagi hari ya, karena angin belum berhembus kencang. Bonusnya, kita bisa mendapatkan pemandangan terbaik. Kalau sudah puas naik balon udara, bisa juga loh menyantap sajian di spot yang berbatasan langsung dengan pesawahan. Bener-bener dapat suasana alamnya deh, istimewa.
Berenang di kolam renang dengan pemandangan perkotaan? Ah, sudah biasa. Atau berenang dengan view taman bunga? Biasa juga. Tapi gimana kalau berenang dengan view Samudra Hindia? Wah, ini baru luar biasa. Ayo, kita nikmati pesona keindahan Pantai Kedung Tumpang. Lokasinya ada di pesisir selatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pantai yang dikelilingi dengan tebing-tebing yang tinggi ini memiliki ombak yang cukup besar. Maklum, tebing ini menghadap langsung ke Laut Selatan. Uniknya, hempasan ombak yang besar ini bisa membentuk semacam laguna atau kedung yang membuat air laut terperangkap di bagian-bagian cekungan bebatuan karang. Kedung di sini terbentuk akibat abrasi air laut yang terus-menerus. Pantai Kedung Tumpang memiliki karakteristik pantai yang didominasi dengan batuan karang yang keras. Akibatnya, terdapat banyak kedung dengan ukuran yang beragam, dari yang kecil sampai yang cukup besar hingga bisa untuk berenang. Sebelum masuk ke kedung, kita harus hati-hati, fams. Pilih dan pastikan kedung yang aman dari ombak atau batuan tajam. Gak asyik dong kalau lagi santai-santai tiba-tiba ada terjangan ombak yang cukup besar, karena itu berbahaya. Laguna di pinggir pantai ini sering disebut sebagai pantai anti-mainstream oleh warga setempat, fams. Di waktu-waktu tertentu, warna airnya bisa berubah-ubah. Kadang hijau toska, bening, atau biru gelap. Perubahan warna air ini akibat dari efek pantulan cahaya matahari yang dibiaskan oleh alga di kedung ini. Keren ya? Berenang dan bersantai di kedung dengan view laut lepas ini memang menjadi pengalaman seru yang tiada duanya. Suasana yang tenang dan view alamnya yang masih terjaga seperti menghipnotis kita. Seakan-akan di kolam jacuzzi pribadi. Menghayal dikit boleh dong. Hihihi. Untuk bisa sampai ke Pantai Kedung Tumpang, aksesnya cukup mudah kok. Bisa menggunakan kendaraan pribadi dengan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan dari kota Tulungagung. Kuilah fams, segera agendakan buat berlibur di Pantai Kedung Tumpang yang eksotis ini. Let's go! Kalau lagi bingung cari ide buat kasih kejutan buat orang tersayang atau saat momen spesial, ada nih kerajinan Explosion Box yang anti-mainstream. Kotak kado yang bentuknya gitu-gitu aja kini bisa disulap jadi kerajinan kreatif. Dinamakan Explosion Box karena kotak akan membuka keluar seakan-akan meledak menjadi bentuk yang lebih besar. Di workshop yang terletak di Kota Malang ini, beragam bentuk Explosion Box berhasil dibuat. Bermula dari bisnis yang dirintis sendirian, kini mampu mempekerjakan belasan karyawan. Inilah yang menjadi bukti kalau kerajinan berbahan kertas banyak diminati berbagai kalangan. Bahkan pemasarannya sudah merambah hingga keluar kota dan mancanegara, seperti Jakarta, Bandung, Jepang, dan Paris. Wah, keren! Kerajinan ini sebenarnya menggabungkan berbagai seni dan kreativitas menjadi satu bentuk kreasi baru yang memukau. Perpaduan motifnya yang kontras dan berbagai warna-warni cerah menjadikannya bentuk yang sangat menarik untuk dikoleksi. Oh iya, sebelum Explosion Box ini berkembang, sudah ada yang namanya scrapbook, fams. Itu loh, seni menata foto, mendekorasi gambar, dan menempelkannya pada kertas yang digabung menjadi sebuah album. Seni yang berkembang di Amerika ini mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2000-an, dan terus berkembang hingga sekarang. Sip! Foto, gambar, atau quotes nggak hanya ditempel begitu aja, fams, tapi dikombinasikan dengan berbagai seni dan kerajinan yang lain. Disinilah uniknya Explosion Box ini. Kita bisa bebas membuat beberapa lapis sesuai keinginan. Kuncinya, luas penampang dalam harus lebih kecil dari sisi bagian luar. Selain itu bisa juga ditambah dengan origami, fams. Yaps, sebuah seni melipat kertas asal Jepang. Satu lagi nih, double tape yang dipakai adalah jenis foam tape, biar hasilnya ada efek timbulnya gitu. Kalau setiap sisi kubu sudah dipasang dengan interaktif origami dan sudah lengkap foto maupun gambarnya, tinggal tempelin aja kedua lapisannya. Buat ngasih kejutannya, bisa ditambahkan dekorasi di bagian tengah. Tinggal sesuaikan saja dengan tema dan momennya. Bisa bentuk ala kue tart untuk ulang tahun, atau tempat cincin bentuk hati buat kalian yang mau lamaran. Romantis abis pokoknya. Hihihi. Untuk satu kerajinan kreatif ini dibanderol mulai harga puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah. Selain Explosion Box, hasil kerajinan lainnya juga ada, seperti Vemo Gift Box, biang lala foto frame, sampai dekorasi buat seserahan. Lengkap deh semuanya. Keren!
Permainan karet dikenal sebagai permainan tradisional anak Nusantara. Permainan yang digemari anak laki-laki atau perempuan ini umumnya memakai karet warna-warni yang dikepang menyerupai seutas tali. Benda yang sering disepelekan ini ternyata sangat dibutuhkan loh, terutama bagi penjual nasi bungkus, gado-gado, atau rujak. Nggak cuma mengikat makanan agar tidak tumpah saja, karet juga dijadikan tanda tingkat kepedasan makanan. Bahkan, karet kerap dipakai sebagai penghapus pensil. Wah, banyak banget manfaatnya. Nah, kita ajak kalian melihat pembuatan karet gelang yuk. Bahan baku pembuatan karet gelang adalah karet mentah yang berasal dari berbagai daerah. Kemudian, karet diolah dan dipadatkan menjadi kubus. Karet blok setengah jadi ini lanjut dipotong kecil-kecil agar mudah diproses. Biasanya, karet mentah yang paling bagus memiliki warna yang pekat. Karet ditimbang sesuai standar perusahaan, kemudian dipanaskan sambil dicampur pewarna. Karet juga digiling menjadi lebih tipis. Agar tidak lengket, taburkan tepung untuk membuat permukaannya kesat. Lalu, gunting secara manual. Masuk deh ke dalam mesin cut agar karet terbalut di pipa. Di dalam mesin ini, karet juga dilenturkan kembali dan dibentuk seperti mulut mesin yang bulat, sehingga bisa dimasukkan ke dalam pipa. Ini dia karetnya, fams. Hati-hati ya, masih panas soalnya. Karet dalam selongsong pipa berwarna kuning oranye ini sudah siap dimasukkan ke dalam oven. Panaskan selama 5-10 menit agar karet lebih kuat, tidak mudah putus, dan elastis. Ini dia yang unik, karet dipisahkan dari pipa karena masih panas. Gunakan sarung tangan ya. Kemudian karet dicuci untuk menghilangkan sisa tepung. Suhu yang dingin juga membuat karet lebih mudah dipotong. Fams, karet tinggal dirajang di mesin khusus yang sudah dirancang dengan pisau-pisau tajam. Nah, ini dia karet gelang yang sudah jadi. Dalam sehari, pabrik ini dapat menghasilkan sekitar 60 ton karet gelang berbagai macam warna. Karet gelang ini sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia, bahkan sudah diekspor hingga ke negeri seberang. Karet gelang yang bagus ketika ditarik-tarik nggak akan putus. Agar lebih mengkilap, karet gelang juga dicampurkan dengan cairan silikon. Asal-usul karet gelang ditemukan secara tidak sengaja oleh orang Inggris bernama Thomas Hancock. Saat itu, ia memotong botol karet hingga bentuknya menyerupai gelang. Kemudian potongan karet ia gunakan untuk mengikat kaos kaki agar tidak melorot dan mengikat pinggang. Orang yang berjasa mengembangkan karet gelang adalah Stephen Parry dari kebangsaan Inggris. Tahun 1845, dialah yang mematenkan karet gelang buatannya. Kemudian mendirikan pabrik karet pertama di dunia. Hingga kini, karet gelang masih terus digunakan oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Keren ya? Belum puas juga? Kuy, kita ajak kalian jalan-jalan menyusuri sungai, fams. Widih, seru nih. Apalagi pakai jeep ini nih. Jadi deg-degan gitu deh. Sebenarnya sih, fams, kita lagi ada di Joglo Jeep. Lokasinya di daerah Gunung Pring, Muntilan, Jawa Tengah. Museum seluas 6.200 meter persegi ini dibangun oleh Pak Waludin Setia Aji pada tahun 2007. Nah, keberadaan yang disebut Jeep Monster ini udah ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, fams. Misalnya saat Gunung Merapi meletus untuk mengangkut bantuan dan logistik. Saat ada bencana, mobil dengan kemampuan khusus inilah yang bisa melalui medan berbahaya. Meskipun namanya Joglo Jeep, isinya nggak hanya perkumpulan mobil Jeep aja, fams. Kegiatan keagamaan hingga pelatihan silat juga bisa kalian temukan. Di sini ada 20-an mobil klasik, mulai dari Jeep Rubicon sampai sedan Mercy berbagai seri. Semuanya dalam kondisi terawat dan layak pakai loh. Untuk pajaknya, kendaraan ini menghabiskan dana 48 juta rupiah per tahun. Itu belum termasuk biaya perawatannya ya. Oh iya, nggak semua jenis mobil klasik bisa dibeli pemilik museum ini. Tapi syaratnya harus ada nilai historinya juga tuh. Nggak cuma mobil aja, di sini juga ada motor jadul, fams. Namanya juga pecinta otomotif, jadi mobil atau motor bisa dibeli tuh. Cakep-cakep deh. Udah puas dong dengan sajian yang menggiurkan tadi? Kerajinannya juga nggak kalah unik dan menarik.
Wisatanya memanjakan mata. Kita masih ada informasi lain yang nggak boleh kalian lewatkan. Tonton terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia istimewa.